Fadilatu Raisul Far'ul Muhammadiyah Far'un Mamajang. Kota Makassar, Ibu Rahman STDI. Fadilatu Sekretar Zaimul Aklimil Asyiyah Madinatul Makassar Rahman STDI. Yang kami hormati Ketua PD Muhammadiyah Kota Makassar.
Demikian adalah pelayanan sangat milik Nahdlatul Malaysia, di mana merupakan wadah berkumpulnya para remaja dalam mengembangkan diri, bertukar pikiran tentang kesehatan dan konsultasi psikologi yang dilaksanakan di TK Aisyah Bustanul Akbar Pamajang di Jalan Tupai. Kegiatan ini alhamdulillah berlangsung dengan meriah dan bahagia, di mana ibunda dan ayahanda sangat berkontribusi dalam memenangkan kegiatan jalan santai ini. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu kunjungan ke sesepuh Aisyah Pamajang. Melanjutkan musyawarah. Terima kasih kepada pimpinan Aisyah Cabang dan sekaligus Ananda Panitia Pelaksana. Insya Allah dengan ketulusan Ananda, enteng jodoh, murah rezeki. Terutama Muhammadiyah Angkatan Muda Pak, usahakan kita tepat waktu dan malu terlambat insya Allah. Ya, mudah-mudahan kalau kita mengaji sedikit sama-sama. Saya membaca, kemudian kita semua mengikuti supaya kita dapat pahala, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal muriyati qadha. Wal mughirati subha. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Ya, sadaqallahul adzim. Hadirin yang kami muliakan, surah ini adalah surah yang ke-100, gampang diingat, ke-100 dalam urutan surah Al-Quran, dan ternyata sangat bagus menjadi motivasi di dalam kita menggerakkan Muhammadiyah, Aisyah dan ortom-ortomnya dan amal usahanya. Bila kita mendengarkan arti daripada ayat-ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari dengan nafas terengah-engah. Begitu. Jadi kalau kuda perang berlari ya kira-kira begitu Pak. Karena kuatnya dia lari. Fal muriyati qadha. Yang menerbitkan bunga-bunga api dengan pukulan kakinya. Karena kencangnya dia lari, dan di tapal kuda itu ada biasa besi, maka kalau bertemu besi itu dengan batu yang keras, keluar percikan-percikan bunga-bunga api. Fal mughirati subhan, yang menyerang pada waktu subuh. Fa'atharna bihi naqa'a, yang menyebabkan debu berkepul di belakangnya. Jadi kuda ini berlari sangat cepat sehingga kepulan debu itu muncul di belakangnya. Fawasatna bihi jam'an, lalu dia menyerang ke tengah-tengah musuh. Inilah hadirin yang kami lihatkan gambaran makhluk
Allah Subhanahu wa taala yang besar terima kasih kepada tuannya. Ini minta maaf hadirin yang saya muliakan. Kira-kira apa makanannya itu udah Pak? Rumput, dadak. Ya. Kalau minumannya air dimasak Bu atau tidak? Tidak. Susu atau Ovaltine atau Milo? Milo. Iya. Iya. Kemudian tempat tidurnya Bu kelambu atau tidak? Tidak belum. Dengan fasilitas yang begitu sederhana hadirin yang kami muliakan, bisa kita gambarkan bagaimana tadi yang digambarkan dalam ayat itu. Berlari dengan nafas terengah-engah, menerbitkan bunga-bunga api, menyerang di waktu subuh, menerbitkan kepulan debu, kemudian menyerang ke tengah-tengah musuh. Maka hadirin yang kami muliakan, menurut para ulama, apa pelajaran yang kita dapatkan dari ayat ini? Yang pertama adalah keutamaan kuda-kuda perang yang disiapkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadirin yang kami muliakan, mari kita mengurus Muhammadiyah dan Aisyah dengan semangat jihad, mau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah yang mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah." Wahai orang beriman, jadilah kamu semua penolong-penolong agama Allah. Intansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah menolong kamu. Ada nanti pertolongan Allah yang sungguh kita dambakan hadirin yang kami muliakan. Ialah kalau kita mau meninggal dunia, sempatkah kita membaca la ilaha illallah? Di mana Nabi SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, tandanya orang masuk surga. Ini minta maaf, kita semua ini mau kira-kira mengucapkan la ilaha illallah? Tapi bagaimana kalau tidak ada orang ingatkan kita, hadirin yang kami muliakan? Maka ada ayat yang mengatakan ada manusia-manusia nanti yang Allah sendiri menolong dia membaca la ilaha illallah. Siapa itu? Ada yang kami lihat dalam ayat dikatakan surat Ibrahim, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah sendiri akan turun tangan menolong orang-orang yang beriman. Sebagaimana mereka dibiasakan, ditolong, diberi petunjuk oleh Allah, selalu membaca la ilaha illallah dalam kehidupan mereka sehari-hari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini zikir la ilaha illallah ini sangat abdal hadirin yang saya muliakan. Di dalam hadis dikatakan, "Yadidu imanakum bila ilaha illallah." Berbahagialah iman kamu dengan selalu membaca la ilaha illallah. Hadirin yang kami muliakan, pernah Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ajarkanlah kepada saya bacaan dan doa yang saya pakai berzikir kepadamu, berdoa kepadamu ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah." Tapi Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Ya Allah, kalau la ilaha illallah orang semua sudah tahu. Yang dia mau itu minta yang baca-baca simpanan yang belum tahu orang." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, coba kita dengar ini. Dalam hadis dikatakan, "Wahai Musa, tahukah engkau andai kata langit dengan segala makhluk yang ada di dalam langit itu yang 7 lapis, yang kita tidak tahu di mana batasnya itu langit, dan bumi yang 7 lapis dengan segala makhluk yang ada di dalamnya, diletakkan di satu daun timbangan, la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, malah diminna la ilaha illallah. La ilaha illallah masih lebih berat hadirin. Maka basahi kita punya lidah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka hadirin yang kami muliakan, ada orang yang ditolong nanti oleh Allah. Allah mengatakan, Allah meneguhkan hatinya orang yang beriman. Ya, sedangkan beriman saja sudah ditolong, apalagi kalau berjihad hadirin yang kami muliakan. Maka mari kita niatkan untuk mengurus Muhammadiyah ini dengan semangat jihad, mengurus Aisyah dengan semangat jihad. Insya Allah kita ditolong nanti kalau kita mau meninggal dunia hadirin yang kami muliakan. Ini satu harga yang perlu menjadi
semangat kok mengurus Muhammadiyah dan Aisyah dan amal usahanya dan seterusnya. Yang kedua, dari ayat ini menunjukkan menurut ulama al-musara'atu ila ta'ah. Mari kita berlomba-lomba kepada ketaatan. Seperti kuda ini, dia berlomba-lomba dengan kecepatan yang begitu tinggi. Apakah kita di Muhammadiyah, kita di Aisyah hadirin yang kami muliakan? Mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jangan kita mau kalah. Seperti ini disiplin waktu hadirin yang kami muliakan. Saya bicara dengan Ibu Lisna yang dicalonkan menjadi kepala SMK. Semangat apa? Bahwa kita semuanya ini adalah camat. Amin. Kalau mati, mumpung malakul maut belum datang kepada kita, maka dalam ayat dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa tujuannya kita mengingat orang mati? Supaya kita yang hidup ini alhamdulillah masih diberi kesempatan, mari kita usahakan melakukan amal yang terbaik. Dan ladang kita ini ada di Muhammadiyah, hadirin yang kami muliakan, ada di Aisyah. Ya. Kemudian apalagi adalah as-syaja'atu, keberanian. Sebagaimana beraninya kuda ini, biar musuh ada di depannya, dia menyerbu ke tengah-tengah musuh. Yang selanjutnya terakhir adalah bahwa kuda ini selalu tidak mau menyendiri, tapi mau terjun di dalam medan. Maka kita ini hadirin yang kami muliakan, tebarkanlah kebaikan ini, jangan di Muhammadiyah saja, jangan di Aisyah saja. Mari kita tebarkan di masyarakat hadirin yang kami muliakan. Apa sebabnya? Karena ada kaidah yang mengatakan al-insanu abdul ihsan. Manusia ini adalah hamba dari perbuatan baik. Tebarkanlah kebaikan, maka insyaallah Muhammadiyah Aisyah akan dipuji oleh masyarakat. Bukannya kita mau dipuji-puji, tapi memang kewajiban kita menyebarkan kebaikan ini ke masyarakat hadirin yang kami muliakan, tanpa pamrih. Sama dengan amal usaha kita, pendidikan kita, upayakan melakukan yang terbaik supaya lulusan kita sebentar ini nampak di masyarakat. Sesuai dengan firman Allah yang mengatakan wa qul malu, beramallah fasayarallahu amalakum. Allah akan menilai kamu punya amal, Rasulnya menilai, dan orang beriman akan menilai. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah untuk diperlihatkan amal yang kamu sudah lakukan. Hadirin yang kami muliakan, kemudian dikatakan innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu betul-betul tidak tahu berterima kasih kepada Allah dibandingkan dengan ulama. Bayangkan kami kalau makanan kita manusia ini ada pisang, ada martabak, ada terang bulan, macam-macam. Ada yang rokok, ada kote. Kalau minuman ada kopi, ada teh susu, Milo, kasurnya, ya tebal, ada lagi AC-nya, dan macam-macam kita punya fasilitas. Tapi kalau dengar azan subuh, sudah dengar sebenarnya, tapi dia bilang 5 menit lagi. Sekalinya 5 menit, pagi baru bangun hadirnya. Iya. Mungkin ada yang bilang, mungkin Pak Ustaz ini pengalaman, memang waktu saya masih muda dulu pengalaman begitu. Tapi setelah jadi